Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang begitu besar, nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan umat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kajian ilmu kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Silaturahim, dan alhamdulillah beliau telah hadir di depan kita semua. Sebelumnya marilah kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ustaz, kami persilakan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan kita setelah bersama-sama kita menunaikan salat fardu berjamaah, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu agama wajib hukumnya bagi setiap muslim dan juga bagi muslimah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita di setiap Ahad pekan genap, kita mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Alhamdulillah, sudah 3 buah hadis kita pelajari, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita memasuki hadis yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar menghemat waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan hadis yang keempat di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah
penyejuk hati. Hadis tersebut berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui. Orang badui maksudnya orang Arab pedalaman, orang Arab yang tinggal di gurun-gurun. Biasanya mereka jauh dari peradaban sopan santun, karena mereka hidup dengan bagaimana keadaan mereka di padang pasir. Mereka rata-rata penggembala ternak, sehingga terkadang mereka memiliki perilaku yang kasar. Apabila mereka datang ke Masjid Nabawi, kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu menyebut dengan Rasulullah atau Nabiullah. Akan tetapi jika orang Yahudi datang, maka mereka akan menyebut nama Nabi SAW, menyebut mana Muhammad, tanpa menyebut Nabi atau Rasul. Begitulah keadaan orang Arab Badui. Faqal, lalu orang tersebut yang datang, orang pedalaman tersebut, orang Badui, Arab Badui, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang idza amiltuhu, jika aku mengamalkannya, dakhaltul jannah, aku akan masuk surga. Allahu Akbar. Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang betul-betul timbul dari kejujuran. Pertanyaan yang berbobot, berkualitas. Bertanya tentang amalan yang akan apabila itu diamalkan, dengan amalan tersebut maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan tersebut, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Kemudian wa tuqimus shalah wa tuqimus salatal maktubah, dengan menegakkan salat fardu, al-maktubah, salat fardu. Wa tuwaddiz zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat yang difardukan. Wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Qal, setelah mendengar jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui tadi bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza wala anqus, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi jawaban dari pertanyaan tersebut. Amalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu pergi berlalu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki termasuk dari ahlil jannah, falyanzur ila hadza, maka perhatikanlah dia. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Sebelum kita memetik faedah hadis yang baru saja kita sama-sama mendengarkan, maka sebaiknya bagi kita untuk mengetahui sedikit ilmu hadis. Karena kita pelajarannya adalah membacakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita harus mengenal istilahnya. Di sini disebutkan muttafaqun alaih. Disepakati. Hadis ini disepakati olehnya, atasnya. Apa maksudnya? Jadi terkadang kalau kita sudah belajar hadis tetapi istilah-istilah hadis ini maudhu', hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan, lalu kita tidak paham apa ini maksudnya. Muttafaqun alaih, berbeda ulama menjelaskannya. Ada yang mengatakan bahwa muttafaqun alaih, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sebagian ulama seperti Imam Asy-Syaukani itu menganggap hadis tersebut bahwa hadis itu muttafaqun alaih. Kemudian ada juga ulama yang menjelaskan muttafaqun alaih, disepakati hadis tersebut kesahihannya, yaitu apabila hadis tersebut tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan di dalam kitab sahih mereka berdua, akan tetapi apabila itu tidak ada cacatnya sedikit pun, rawi-rawinya thiqah, terpercaya, yang menyampaikan hadis kabar dari Nabi SAW, maka hadis itu muttafaqun alaih. Tetapi ini minoritas. Adapun yang mayoritas, istilah muttafaqun alaih adalah bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sama isinya, walaupun redaksinya sedikit berbeda, tetapi kandungannya sama. Yang pertama. Yang kedua, hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Terkadang berbeda, seperti ada Abu Hurairah meriwayatkan, ada Abdullah bin Umar, itu sudah tidak termasuk muttafaqun alaih. Biasanya para ulama menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tanpa menyebutkan istilah muttafaqun alaih, karena sahabat yang meriwayatkannya berbeda. Apabila itu sama-sama Abu Hurairah seperti hadis yang kita bahas ini, maka itu diistilahkan oleh ulama muttafaqun alaih, karena sahabat yang meriwayatkannya sama-sama, baik dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama-sama dari Abu Hurairah. Lalu yang ketiga, bahwasanya hadis tersebut harus berada di kitab sahih Imam Bukhari, karena Imam Bukhari selain memiliki kitab Jami'us Sahih, Sahih Bukhari yang kita kenal, juga memiliki kitab-kitab yang lain yang sangat banyak. Di antaranya yang banyak juga dibahas tentang akhlak, mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Mungkin sebagian kita mendengar kitab Al-Adabul Mufrad yang berisikan kitab hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Itu juga diriwayatkan Imam Bukhari. Apabila hadis tersebut ada di Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkannya tetapi tidak ada di sahihnya, maka itu tidak dikatakan muttafaqun alaih. Itu sedikit penerangan dari kita tentang istilah, penjelasan singkat tentang muttafaqun alaih. Taib, hadis ini merupakan sifat-sifat dari penduduk surga. Hadis ini berisikan jawaban dari pertanyaan orang Arab Badui tersebut, berisikan tentang sifat-sifat penduduk surga. Apa saja kandungannya di dalam hadis ini? Yang pertama, bahwasanya hadis ini berisikan rukun Islam. Berisikan rukun Islam. Lalu kalau kita ingat apa yang dibaca tadi, haji kok tidak masuk, sampai zakat, atau terakhir berpuasa di bulan Ramadan, haji tidak disebutkan. Dijelaskan oleh para ulama, karena haji tersebut tidak seluruh kaum muslimin atau muslimah yang bisa menunaikannya. Karena haji adalah bagi yang mampu.
bagi yang mampu, yang mempunyai kelebihan harta, mampu dari segi kesehatan fisik, mampu amannya di perjalanan, mampu biaya yang ditinggalkan dan selama perjalanan. Jadi tidak seluruhnya bisa menunaikan ibadah haji. Untuk ibadah haji itu tidak disebutkan di dalam hadis ini. Itu telah kita jelaskan bagaimana di dalam hadis ini tidak disebutkan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yang pertama di antara sifat-sifat penduduk surga, ta'budullah, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkandung ungkapan dari hadis ini. Dan ini adalah perkara perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung di dalam agama ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita jelaskan di pembahasan yang hadis yang pertama, hadis dari Umar, innama a'malu binniyat. Telah kita singgung tentang ini. Namun ada yang sedikit kita tekankan, bahwasanya kalau ada pembahasan tentang tauhid jangan sampai bosan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi saja, dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditugaskan, misi mereka, risalah yang mereka bawa adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih." Dan tidaklah kami mengutus min qablik, sebelum engkau wahai Muhammad, mir rasulin, dari rasul-rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepada mereka, ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah, sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Seluruh nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya juga sama risalah yang dibawa dari Rabbul Alamin. Dan juga dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, di setiap umat, setiap zaman, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'budullah, yaitu untuk menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah perkara yang besar, inti dari ajaran agama Islam. Itu makanya di rukun Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang pertama, karena dari situlah dibangun pondasi ibadah kita. Pondasi apabila kokoh, maka kokohlah ibadah berikutnya. Salat itu akan kokoh berada di atas pondasinya. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penggalan yang pertama dari jawaban Nabi SAW, sifat-sifat penduduk surga. Kemudian Nabi menyebutkan wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan ini adalah lawan dari tauhid, kesyirikan, dan ini adalah kemungkaran yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik apabila dia wafat tidak taubat, dia mati membawa dosa kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan ampunan di akhirat kelak ketika dihisab. Apa maksud syirik ini? Kita sering mendengar syirik, jangan syiriklah kamu. Itu syirik yang diistilahkan di sebagian kita itu bukan syirik, tetapi iri, dengki. Jangan syirik saja, bukan itu. Namun syirik yang dimaksudkan yaitu seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan yang lain. Memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk sujudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sholat sunat, lewatlah seseorang, dilama-lamakannya sujudnya. Ini sudah menggabungkan ibadahnya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ingin mendapat pujian orang lain, yang kita kenal dengan istilah riya. Ini memang harus berat, karena tidak ada seseorang yang bisa kecuali Allah berikan taufik baginya agar terbebas dari riya dan merupakan kesyirikan kecil. Lalu apalagi ancaman Allah Subhanahu wa taala? Selain itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat syirik tempatnya neraka dan Allah haramkan baginya surga, karena dia telah melakukan persekutuan. Ada sesuatu makhluk yang diangkat derajatnya menjadi ketuhanan, yang dia berharap itu dari makhluk tersebut. Banyak sekali contohnya, namun kesempatan ini cukup bagi kita gambaran umumnya dan bagaimana besarnya dosa-dosa kesyirikan ini. Kemudian kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya dosa syirik tersebut adalah kezaliman yang teramat besar. Dan dosa syirik akan menghapuskan amalan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad. Ini walaupun khitabnya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ayat ini umum bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka batallah, hapuslah seluruh amalanmu. Bedanya syirkun akbar dengan syirkun asghar. Syirkun akbar, syirik besar, itu membatalkan syahadatnya. Walaupun dia Islam, tetapi melakukan kesyirikan besar. Dia tetap di KTP-nya Islam, dia bersahadat, dia sholat, dia puasa dan seluruh sampai haji, rukun Islam yang 5 dikerjakannya. Lalu dia pergi ke sesuatu yang berharap mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui, riya, dosa syirik yang kecil, itu menghapuskan, membatalkan amalan ketika itu. Itu bedanya. Syirik besar membatalkan syahadatnya, adapun syirik kecil itu membatalkan amalan ketika itu. Ketika dia sedang beramal lalu dia ada riya, sum'ah di dalam dirinya, dalam hatinya, maka
itu membatalkan amalan itu. Dia tidak mendapatkan pahala, akan tetapi mendapatkan apa yang dia niatkan, misalnya pujian, sanjungan dari orang lain, maka dia itu mendapatkan itu. Namun di akhirat kelak ketika diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, kecuali telah disegerakan di dunia dia telah mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Itu sedikit bagaimana bahayanya, dan ini yang pertama dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui yang bertanya tersebut. Kemudian Nabi menyebutkan dari sifat-sifat penduduk surga, yaitu wa tuqimus shalah wa tuqimus shalatal maktubah, mendirikan salat. Di sini tidak mengerjakan tetapi mendirikan, dimulai hadirnya hati kita ketika berwudu, itu sudah mulai. Orang-orang soleh terdahulu diriwayatkan, kalau kita baca biografinya, ketika mereka berwudu hendak melakukan salat, menunaikan salat, menegakkan salat, itu mereka sudah hadir khusyuknya. Sudah hadir khusyuknya di situ. Sehingga ketika memasuki salat, mereka telah terbang jiwanya menikmati salat tersebut. Dengan hadirnya, rendahnya, hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita perhatikan, bukan hanya sekedar mengerjakan salat dah selesai, tidak membekas. Itu makanya di dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betapa banyak seseorang dari kaum muslimin dan muslimat dia melakukan salat tetapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetap melakukan keburukan. Tetap melakukan yang sangat susah di negeri kita ini, tetap korupsi. Tetap curang bagi pedagang. Tetap tidak mau bayar hutang. Karena solatnya belum sampai ke tingkat menegakkan yang betul-betul hadir, yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengenai solat yang maktubah, yang kita ketahui yang lebih afdolnya, lebih baiknya, terutama bagi yang laki-laki, bapak-bapak, saudara kaum muslimin, itu berjamaah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah atau di mushola. Bahkan sebagian ulama kalau di mazhab Imam Syafi'i itu sunat muakkad. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya itu berpendapat bahwa seorang laki-laki yang apabila tidak ada uzur syar'i, maka wajib bagi mereka sholat berjamaah di masjid. Ini kita terlepas dari pembahasan fikih ya. Akan tetapi sebagian ulama ada menganggap tersebut apabila tidak ada uzur syar'i, maka wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dan keutamanya adalah kelipatannya 27 derajat. Bisabin isrina darajah. 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Coba bandingkan, kita hadirkan, seandainya kita analogikan dengan seandainya kita sholat berjamaah dapat uang 27 juta ganjarannya. Kalau sholat sendiri 1 juta, mana yang kita pilih? Ini supaya kita memahami, memotivasi kita untuk bisa beribadah. Sementara ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan di akhirat kelak. Dan sholat ini yang pertama kali akan ditanyakan, dihisab di akhirat kelak. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Taib, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa tuwaddih zakatal mafruḍah, menunaikan salat, menunaikan zakat yang wajib. Itu bagi orang yang mempunyai kelebihan harta yang telah sampai satu nisab, dan kemudian setelah satu haul, satu putaran, 1 tahun. Misalnya di tanggal sekarang 23 Rabiul Awal, dia memiliki harta 100 juta misal, itu sudah lebih satu nisab. Kemudian di tahun 1446 Hijriah, di tahun depan tetap hartanya 100 juta, maka dikeluarkan 2,5%. Wajib. Karena itu bukan di hartanya seluruhnya, sudah ada hak-hak kaum fuqara dan masakin, asnaf yang 8 yang memiliki harta
yang berhak di atas harta tersebut. Dan betapa banyak ayat yang menggandengkan antara wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sifat-sifat penduduk surga di dalam hadis yang mulia ini yaitu watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini telah kita ketahui bagaimana kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan semua kita menghafal nasnya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan min qablikum la'allakum tattaqun, agar hikmahnya menjadi hamba yang bertakwa. Bukankah surga disediakan untuk orang yang uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu makanya hadis-hadis ini mengandung sifat-sifat dari penduduk surga. Setelah orang Arab Badui itu mendengar ini, sebagaimana wallazi nafsi biyadih, untuk menekankan sumpahnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi sumpah itu untuk menekankan sesuatu itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah sumpah di dalam berbohong, berdusta untuk melariskan dagangan. Demi Allah ini modalnya sekian, padahal modalnya di bawah itu, tapi bersumpah untuk meyakinkan ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Atau bersumpah palsu di mahkamah, di pengadilan, dipanggil untuk menjadi saksi. Kalau di berita media sekarang, yang berita terkubur bangkit lagi, cyanida, itu sakit kepala kita pas lihat apa nih beritanya, udah terkubur bangkit lagi kita. Ini saksi-saksi palsu. Bagaimana mahkamah harus orang yang memberikan kesaksian atau yang memberikan pernyataan haruslah jujur. Seperti orang ini, dia jujur bersumpah, orang Arab Badui ini, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dan sumpah itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, maksudnya sumpah itu hanya dengan nama Allah, tidak boleh yang selain Allah. Misalnya demi Ka'bah tidak boleh, atau demi ini tidak boleh, harus demi Allah Subhanahu wa taala. La azidu ala hadza wa la anqus, aku tidak akan menambahnya atas ini yang dinasihatkan Nabi SAW tadi, yaitu amalan-amalan yang apabila diamalkan bisa masuk surga. Dengan amalan tersebut dia tidak menambah dan tidak menguranginya. Jadi dia mengerjakan yang fardu-fardu saja. Ya biasa orang-orang Arab Badui, sebagaimana kita ketahui bagaimana polosnya mereka. Dari hadis seorang Badui yang pernah buang air kecil di Masjid Nabawi, seluruh sahabat membentaknya dan ingin memukulnya. Da'u kata Nabi, biarkan. Lalu setelah dijelaskan orang Badui, lalu dia menyebutkan, hanya ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati yang lain. Itu keadaan orang Badui yang polos, bahwasanya dia menjadikan sesuatu yang luas menjadi sempit. Seperti ini, walaupun amalan itu banyak, tetapi dia mencukupkan dengan yang fardu-fardu saja. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia berlalu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa yang ingin melihat di antara penduduk surga, laki-laki dari penduduk surga, falyanzur ila haza, maka lihatlah orang ini, perhatikan orang ini. Dan ini adalah rekomendasi dari Nabi SAW dan berita dari Nabi SAW, bahwasanya orang yang bertanya tadi jujur dalam sumpahnya. Dia memang melaksanakan sumpahnya, yaitu melakukan
apa-apa yang tadi poin-poinnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak melakukan kesyirikan, menunaikan atau menegakkan solat fardu yang 5 waktu sehari semalam, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan. Dan ini adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rukun Islam sebagaimana kita sebutkan tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sudah azan? Nanti atau siap-siap untuk apa? Kemarin terlewat terus bunyi apanya, atau kita cukupkan karena alhamdulillah mengenai sifat-sifat penduduk surga telah kita jelaskan sedikit. Untuk itu maka kita menghimbau, jujurlah kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkanlah, rendahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala agar dikatakan orang alim, orang soleh atau yang lainnya. Tetapi yakinilah dalam jiwa kita, diri kita bahwa kita hamba Allah yang ingin menunaikan kewajibannya dan ingin bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak, dan agar Allah menghindarkan dari azab neraka. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.